siang. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Jihan Sandala, Saya Rahmawati Ali. Saya Desa Madidia Prestiani. Saya Siti Murtia Kokoba. Kami akan memaparkan materi yang diberikan dosen dengan topik penagihan pajak. Penagihan pajak. Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Tujuan penagihan pajak seketika dan sekaligus adalah guna mencegah terjadinya pajak terutang yang tidak dapat ditagih apabila saat penagihan seketika dan sekaligus wajib pajak tidak membayar, maka jurusita pajak akan menunggu sampai tanggal jatuh tempo. Fungsi penagihan pajak tentu sangat penting sebagai tindakan penegakan hukum kepada wajib pajak atau penanggung pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan secara benar. Sedangkan tujuan penagihan pajak adalah agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya. Dasar penagihan pajak dibagi sesuai jenis pajaknya. Berikut dasar-dasar yang perlu diketahui. Dasar penagihan PPh, PPN, PPNBM, serta bunga penagihan. Yang pertama, surat tagihan pajak. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang ketiga, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Keempat, surat keputusan pembetulan. Kelima, surat keputusan pemberatan. Keenam, putusan banding. Ketujuh, putusan peninjau kembali sehingga total pajak yang perlu dilunasi bertambah. Daluarsa penagihan pajak. Penagihan pajak disebut daluarsa apabila sudah melewati batas waktu penagihan, yakni 5 tahun terhitung sejak diterbitkannya dasar penagihan pajak. Jika sudah daluarsa, maka hal tersebut tidak dapat lagi dilakukan karena hak penagihan utang pajak tersebut telah dianggap gugur. Jadi dapat tertangguh atau melampaui 5 tahun jika yang pertama diterbitkan surat paksa, yang kedua terdapat pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung. Contohnya mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pelunasan. Ketiga, diterbitkannya SKPKB atau SKPKBT sebab wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan serta tindak pidana lain yang merugikan pendapatan negara. Kelima, terdapat penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Kewajiban wajib pajak dalam penagihan. Wajib pajak memiliki kewajiban yang pertama, 1. Melakukan pelunasan utang pajak sebelum jatuh tempo. Yang kedua, berkomitmen dalam membayar aksuran maupun penundaan. Ketiga, bersifat kooperatif dalam tindakan penagihan pajak. Dan keempat, tidak melanggar undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa saat penagihan pajak yang menyebabkan tindak pidana, misalnya memindahtangankan, menyembunyikan, menghilangkan, maupun memindahkan hak atas barang yang disita. Jenis-jenis penagihan pajak: penagihan pasif, penagihan aktif, penagihan seketika dan sekaligus. Tata cara dan proses penagihan pajak. Penagihan dengan surat teguran. Surat teguran atau biasa disebut juga surat peringatan adalah surat yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan pajak apabila dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak atau wajib pajak tidak melunasi pajak terutang, maka surat teguran akan sampai ke tangan penanggung pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa. Surat paksa adalah surat yang akan dikeluarkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran si penanggung jawab pajak belum melunasi utang pajaknya. Dengan terbitnya surat paksa, wajib pajak harus membayar utang pajaknya dalam waktu 2 kali 24 jam agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri maupun penyanderaan paksa badan dengan catatan diragukan itikat baiknya, serta mempunyai utang pajak minimal 100 juta rupiah. Pengeluaran surat paksa ini dikenakan biaya penagihan pajak sebesar 25.000. Penagihan dengan surat sita. Surat sita adalah surat yang dikeluarkan apabila dalam waktu 2 kali 24 jam sejak dikeluarkannya surat paksa, penanggung pajak tidak melunasi pajaknya, terdapat biaya penagihan pajak yang dibebankan untuk surat sita yaitu sebesar 75.000. Biaya yang diperuntukkan untuk pelaksanaan sita.
Penyitaan bukan semata-mata bertujuan untuk memperdagangkan barang milik penanggung pajak, melainkan petugas memanfaatkan barang-barang tersebut sebagai jaminan agar penanggung pajak membayar pajak terutangnya. Dengan demikian, penanggung pajak masih berkesempatan untuk membayar utang pajaknya dalam waktu 14 hari sejak terhitung dari penyitaan harta penanggung pajak. Apabila dalam 14 hari penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, maka akan dikeluarkan pengumuman lelang. Penyitaan dilakukan oleh jurusita yang disaksikan oleh 2 orang yang dianggap sudah dewasa sebagai saksi berkewarganegaraan Indonesia, dikenal oleh jurusita pajak serta dapat dipercaya. Yang terakhir, penagihan dengan lelang. Lelang akan dilaksanakan apabila dalam waktu 14 hari setelah dikeluarkannya pengumuman lelang, penanggung pajak belum melunasi pajak terutangnya. Penagihan pajak seketika dan sekaligus merujuk pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang PPSP Jungto, pasal 1 angka 4 PMK 24/2008. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Tunggakan pajak yang dapat ditagih melalui penagihan seketika dan sekaligus meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Istilah tunggakan merujuk pada jumlah utang pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo. Sementara itu, yang dimaksud dengan utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam SKP atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan. Penagihan seketika dan sekaligus dapat dilakukan meski tanggal jatuh tempo pembayaran pada surat yang menjadi dasar penagihan belum terlampaui. Penagihan seketika dan sekaligus juga dapat dilaksanakan tanpa melalui surat teguran ataupun surat paksa. Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus ditunjukkan untuk mencegah adanya utang pajak yang tidak dapat ditagih. Namun, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus memenuhi kondisi tertentu. Penagihan seketika dan sekaligus merupakan upaya penagihan yang dapat dilakukan sebelum jatuh tempo. Upaya ini dilakukan jika ada kondisi tertentu yang membuat penanggung pajak dikhawatirkan tidak memiliki barang yang dapat disita sebagai jaminan pelunasan utang pajaknya. Hak mendahulu penagihan pajak. Hak mendahulu dalam pelunasan utang pajak untuk wajib pajak dinyatakan pailit akan timbul jika pada saat yang sama penanggung pajak memiliki utang pribadi atau perdata dan utang kepada negara, sementara hartanya tidak cukup untuk melunasi utang-utang tersebut. Menurut ketentuan perpajakan Indonesia, utang pajak adalah pajak termasuk sanksi administrasi baik yang berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 8 Undang-Undang tentang penagihan pajak dengan surat paksa atau UU PPSP yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang KUP disebutkan bahwa negara mempunyai hak mendahulu utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Hanya saja tidak seperti Undang-Undang KUP dan Undang-Undang PPSP. Regulasi perpajakan tidak menjelaskan secara rinci mengenai hak mendahulu utang pajak terhadap wajib pajak yang dinyatakan pailit. Adapun yang dimaksud dengan negara mempunyai hak mendahulu utang pajak, yakni penetapan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan berhak mendahulu atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Pembayaran kepada kreditur lain akan diselesaikan setelah utang pajak tersebut lunas. Selanjutnya, dalam pasal 21 ayat 3A Undang-Undang KUP, pada wajib pajak dinyatakan pailit, bubar atau dilikuidasi kurator, likuidator, orang atau badan yang bertugas untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta wajib pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar wajib pajak tersebut. Ini berarti jika wajib pajak yang sedang mengalami pailit, bubar atau dilikuidasi, orang atau badan yang mengurus harta kekayaan wajib pajak tersebut harus melakukan pemberesan terlebih dahulu terhadap utang pajak sebelumnya menggunakan untuk kepentingan kreditur lainnya. Tata cara penagihan utang pajak atas wajib pajak yang dinyatakan pailit dimulai dari penerbitan surat teguran setelah 7 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila pembayaran dibayar setelah 21 hari sejak terbit surat teguran, Fiskus akan menerbitkan surat paksa
dan menyampaikan kepada kurator. Setelahnya jika utang pajak tidak dilunasi setelah lewat waktu 2 kali 24 jam sejak surat paksa diberitahukan, diterbitkan surat perintah melalui penyitaan. Bila dalam 14 hari sejak tanggal penyitaan utang pajak belum dilunasi, akan dilaksanakan pengumuman lelang. Pelelangan melalui pejabat lelang akan dilakukan ketika utang pajak masih belum dilunasi setelah lewat 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman lelang. Harta kekayaan perusahaan atau wajib pajak pilot yang tersimpan di bank akan mempersulit Fiskus dalam mendahulukan pelunasan pajak, sebab prosedur pemindahan ke rekening Fiskus memerlukan waktu yang lama. Hal tersebut berbeda dengan kreditur lain, di mana pemindahan harta kekayaan perusahaan atau wajib pajak pilot yang tersimpan di bank akan lebih mudah diproses. Berdasarkan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang KUP, kedudukan utang pajak merupakan suatu hak yang istimewa. Negara mempunyai kreditur preferen yang mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Demikian pula kaitannya dengan pasal 1134 ayat 2 KUH Perdata yang menekankan adanya hak istimewa dengan tingkatan lebih tinggi dari orang yang berpiutang lainnya karena adanya peraturan perundang-undangan. Kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu sebagaimana diatur secara khusus oleh Undang-Undang KUP menyebabkan negara memiliki hak mendahulu atas barang-barang milik penanggung pajak dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari kreditur separatis maupun kreditur konkuren dalam Undang-Undang Kepailitan. Sekian video dari kami. Terima kasih. Dadah. Selamat menonton.